Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sesi pendinginan katanya Bu. Iya. Lagi sehat ya Bu? Alhamdulillah. Iya. Ini sudah rutin ya Bu ya? Iya. Ini hari ini kita ngobrol aja ya Bu ya. Ngobrol santai ya Bu. Judulnya sebenarnya ini Bu, pengelolaan obat DM dan hati. Tapi ya nggak harus nangis juga, nggak terlalu banyak. Ada di sini yang terdiagnosa hati hipertensi atau diabetes, monggo boleh. Ini apa Bu? Hipertensi, DM juga. Ya, obatnya sudah hafal. Apa tuh dari sini? Ada dari rumah sakit. Oke, ya sudah rutin ya Bu. Kontrol rutin di Vaskes, puskesmas atau rumah sakit sudah rutin. Ngunjuk obatnya rutin, nopo. Sok betul. Oke, ya manusiawi ya Bu ya. Kadang jangan lupa. Oh malas Bu. Mungkin ada yang mau bercerita dulu pengalaman dengan DMHT. Ada yang mau cerita? Mungkin Bu ada pengalaman kamu oke. Untuk DM itu pada awalnya saya nggak pernah kena DM karena dari orang tua sudah ada, mertua juga nggak ada. Cuma saya mulai memakai alat yang namanya Magic Jet, pemanas nasi. Itu berawal saya amati berawal dari situ karena dulunya saya nggak pernah makan nasi yang panas, itu nggak pernah. Jadi saya makannya nasinya dingin terus, itu aman untuk yang namanya DM aman. Setelah saya menggunakan Magic Jet itu kok terus di satu ketika saya dicek itu kok 300 gitu. Iya, saya jujur saya panik tapi saya sok tenang gitu. Suami saya orang pokok wis pokoknya ganti bae rasa hati, tapi jujur dalam hati saya panik juga, tapi saya berusaha untuk bisa tenang. Dari situ saya tanya-tanya ke Mbak Google ya, efek negatifnya dan positifnya pakai alat itu. Ternyata benar, karena nasi yang panas itu cenderung kadar gulanya tinggi. Nah, mulai dari itu terus saya memutuskan nggak pakai alat itu. Jadi saya kalau menanak nasinya tetap pakai dikukus ya, pakai gendang, tapi terus saya taruh di ceping itu aja. Itu cerita saya mengenai GM Maternon. Salah satu tips juga. Yang lainnya apa begitu? Ada pengalaman seperti itu dengan pakai Magicom, jadi gulanya mendadak tinggi. Ya. Mungkin itu lebih gini ya Bu, kalau yang nasi panas glukosanya lebih tinggi itu bisa jadi ya. Tapi untuk pemasakannya Bu, masak habis itu dinginkan boleh, nggak apa-apa. Yang pasti itu bukan hanya karena satu sebab, itu sebab yang kompleks. Satu dari genetik ada, dua pola makan yang sudah tidak hanya dari nasi. Jamu sebenarnya itu karbohidrat tetap dibutuhkan oleh tubuh, tapi tidak boleh berlebih. Kadang ya itu tadi aku ngerokok boleh, tapi kan itu karbohidratnya tinggi, itu nanti gulanya juga ikut naik. Jadi memang karbohidrat nanti kan diolah menjadi glukosa, atau dia bisa meningkatkan gula. Ya. Kalau untuk obat-obatan, pengalaman minum obat Bu, mungkin ada yang minum amlodipin, ada keluhan apa? Wah aku pusing minum amlodipin, mungkin ada gitu. Atau minum
metformin, hormonoterapi ada enggak? Kalau metformin enggak, tapi yang satunya itu lebih yang sebelum makan. Minum diri? Itu kadang saya malah perih. Oh gitu, ya. Oke. Ya beberapa itu memang ini bu nggak kuat, padarannya nggak kuat. Dan sebenarnya dari metformin yang bikin garis lambung, makanya itu diminum setelah makan. HT berapa bu? Hipertensi kita katakan HT 140 per 90. Di bawah itu, di atas 120 per 80 itu masih pre-hipertensi, kemudian 140 per 90 ke atas sudah hipertensi. Sudah bisa di angka normal belum yang memeriksa HT dengan konsumsi obat-obatan, pengaturan pola makan? Kalau kontrol biasanya berapa umurnya? Setelah aktivitas atau setelah apa-apa masih aman, nanti turun lagi pelan-pelan ya setelah istirahat ya. Ini ya bu, peningkatan tekanan darah sudah mau apa ya bu sebenarnya. Kita bisa penyimpanan bu, untuk penyimpanan obatnya sudah benar apa belum ya. Nah, cara penyimpanan obat lebih ke ini ya, kita bahas ini aja. Tips-tips menyimpan obat-obatan ya. 1, jangan melepas etiket pada wajah obat karena tercantum nama obatnya, penggunaan, informasi penting, bisa jadi cara jumlah konsumsinya, dosisnya 2x1, 3x1 seperti itu ya. Kemudian perhatikan dan ikuti aturan penyimpanan. Lalu simpan obat dalam kemasan asli dan wadah tertutup rapat. Letakkan obat dari jangkauan anak-anak, apalagi yang warnanya menarik nanti dikira permen. Ya. Kemudian tidak menyimpan obat di dalam mobil karena suhunya tidak stabil ya di dalam mobil, itu bisa merusak ya. Kemudian perhatikan tanda-tanda kerusakan obat. Contohnya apa? Perubahan warnanya, terus baunya, kemudian wadahnya itu gembung. Ini kelihatan ya bu? Nggak boleh kelihatan ya? Tepat simpan obat, hindari obat rusak ya. Sudah ya, tadi jauhkan dari sinar matahari langsung. Jadi kita taruh di suhu ruangan ya bu, di suhu ruangan aja, di dalam ruangan tapi jangan sampai kena panas gitu. Kemudian 2, jauhkan dari jangkauan anak-anak, simpan dengan kemasan asli. Kalau ada granjingnya tuh ya jangan dibuka itu ya. Kemudian obat kalau sirup disimpan di ruangan saja, tidak usah dimasukkan ke kulkas ya. Kemudian kalau ada obat yang bentuknya tablet dan kapsul, nggak boleh disimpan dalam satu wadah. Ada yang kapsul, ada yang ya kemasannya, kadang ada yang lepasan tunggu itu jangan disimpan jadi satu gitu. Ini bu, ada ciri-ciri obat rusak. Kalau begitu kelihatan ya bu ya. Kalau di depan kelihatan bu, di belakang nggak kelihatan. Kalau yang tablet bu, tablet itu ada perubahan warna, kemudian rasa, ya, gembel, titik-titik bisa, baunya juga berubah, ya, itu. Tabletnya bisa lebih rapuh, mudah pecah, ya, karena mau bro, ya, kalau roti enak ya bu,
nastar itu enak. Obat baik rusak. Ya, kemudian kalau ada drenjengnya itu biasanya gembung, itu sudah rusak, yaitu tidak boleh dikonsumsi. Kemudian kalau kapsul Bu, kalau kapsul apa? Bisa tapi bisa perubahan bentuknya ya, cangkangnya itu berubah, terus berubah warna ya, misalnya harusnya bening bagus itu udah mulai ada kecoklatan, ada bintiknya kayak gitu ya. Kalau salep Bu boleh berubah warna, boleh lebih ke keras, lebih keras kayak gitu ya. Nah kalau sirup gimana Bu? Udah berubah warna, kemudian rasanya apa Bu? Asam. Nah kalau memang rasanya ya berubah rasa, berubah rasa, keruh gitu ya. Terus ada endapan keras, tapi beberapa memang sirup itu ada yang bentuknya ada namanya ya, terutama yang antibiotik yang kita kalau minum harus kita kotor dulu. Itu beda bentuknya Bu, yang harusnya sirup kayak itu sirup untuk flu itu kan bentuknya ada endapan ya, itu sedap itu. Kalau yang memang model antibiotik memang ada endapan karena dia sirup kering awalnya, terus kita kasih air yang harus dikocok. Kemudian apa? Kekentalannya jadi lebih jual atau lebih mencir atau malah lebih itu tadi gembel mana ya? Kental gimana Bu? Ya, ketika buka pertama itu dipasangin dulu ya, seperti apa konsistensinya kayak ya, kecuarannya dulu diperhatikan dulu. Kalau untuk penyimpanan Bu, nanti kalau sirup ya udah kebuka, boleh disimpan, dipakai lagi kalau masih dalam waktu 1 bulan apa-apa. Tapi itu tadi jangan sampai sangi, ada perubahan bau, ada perubahan rasa, ada gitu. Nah, itu ada pertanyaan Bu tentang penyimpanan obatnya. Jangan Bu, kalau sirup tetap di suhu ruangan ya, suhu ruangan di 24 sampai 25 derajat ya, nggak usah di kulkas ya. Oh di suhu ruangan. Nah itu caranya jangan masuk kulkas, nggak usah masuk kulkas itu ada. Obat yang berbentuk cair jangan disimpan di lemari pendingin, jadi tetap di suhu ruangan. Ya itu tadi kita batas waktunya 1 bulan. Tapi sebelum 1 bulan kan kalau ada perubahan rasa, bau, konsistensinya itu harus disingkirkan. Kadang ada obat masker itu aku yang cair, itu nggak usah cuma dikelupas, nggak usah. Atau obat batuk yang diminum itu maju itu aku nggak bagusnya tetap di ruangan kan Bu. Iya nanti kan gembel juga ya Bu kalau di kulkas gitu. Kalau kapsul tapi kan ada ED-nya ada expirednya. Nanti kan di kemasannya ada expired apaan. Pokoknya setelah itu tadi tidak ada yang tablet kapsul itu tadi Bu ya, tidak ada kan ya cangkangnya, perbawaan cangkangnya, yang tablet itu nggak basah, nggak gembel, nggak tadi mubrul lagi itu konsistensinya mudah pecah ya, mudah pecah. Itu Bu ada pertanyaan tentang
tempat penyimpanan? Enggak ada ya? Udah harus. Iya, ya mengingatkan aja gitu ya. Gitu. Ini nanti selanjutnya ada dari Mbak dari Duta Bangsa yang juga akan menyampaikan tentang apa Mbak, tips penyimpanan obat, terus nanti dapat sesuatu tuh buat nyimpen sesuatu ya gitu ya itu ya. Terima kasih, sehat selalu semangat untuk kita semua, salam sehat untuk kita. Assalamualaikum. Untuk selanjutnya monggo Mbak siapa Mbak? Kenalan tadi Mbak Ida monggo untuk menyampaikan sesuatu tadi ya. Bu, ini sudah jam 9. Saya mohon undur diri untuk masuk ke layanan ini. Bila Mbak bisa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza dari Universitas Duta Bangsa. Tadi kan sudah ada ini dari Bu Dokter ya tentang penyimpanan obat. Nah, ini saya membawa tempatnya Bu. Jadi ini nanti selama 7 hari tempat penyimpanan obat selama 7 hari. Saya ingin membagikan ke ibu-ibu sekalian ya. Disuntikin apa aja? Harus dibawa ini sih gitu. Ada petugas yang bilang anak pada saat pembacaan tidak Jadi ini nanti sesuai dengan aturan paket nanti disimpan selama 7 hari untuk minum dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis seterusnya. Ada pagi, siang, sama malam disesuaikan aja sama aturan paket dari minum obatnya masing-masing ya. Di sini ibu-ibu sekalian sudah rutin belum Bu minum obatnya? Rutin. Ada yang lupa, nggak apa-apa Bu. Ini nanti mungkin bisa membantu agar tidak lupa jadi rutin. Selama 1 minggu nanti setelah 1 minggu dimasukkan lagi Bu biar tidak lupa obatnya.
Jadi sudah paham semua tuh. Mungkin itu saja dari saya, tapi saya ingin untuk minta daftar haji dari ibu-ibu sekalian ya. Itu ya, itu ya. Terima kasih, sehat selalu ya. Semangat untuk kita semua. Salam sehat untuk kita. Assalamualaikum. Untuk selanjutnya monggo Mbak siapa Mbak? Kenalan tadi Mbak Ida monggo untuk menyampaikan sesuatu lagi ya. Bu, ini sudah jam 9. Saya mohon undur diri untuk masuk ke layanan ya. Bila sudah tidak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza dari Universitas Bangsa. Tadi kan sudah ada ini dari Bu Dokter ya tentang penyimpanan obat. Nah, ini saya membawa tempatnya Bu. Jadi ini nanti selama 7 hari tempat penyimpanan obat selama 7 hari. Saya izin membagikan ke Ibu
sekalian ya. SMP semangat aspek dulu itu disuntikin apa aja harus dibawa ini sih ada presentasi ada petugas yang bilang anak bahwa saat pembacaan matematik tidak Jadi ini nanti sesuai dengan aturan paket nanti disimpan selama 7 hari untuk minum dari Senin Selasa Kamis seterusnya ada pagi siang sama malam disesuaikan aja sama aturan paket dari minum obatnya masing-masing ya. Di sini ibu-ibu sekalian sudah rutin belum Bu minum obatnya? Ada yang lupa, nggak apa-apa Bu. Ini nanti mungkin bisa membantu agar tidak lupa jadi rutin. Selama 1 minggu nanti setelah 1 minggu dimasukkan lagi Bu biar tidak lupa obatnya. Jadi sudah semua Bu. Mungkin itu saja dari saya, tapi saya ingin untuk minta daftar haji dari ibu-ibu sekalian ya. Jangan lupa ya.